warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, halo semuanya. Selamat datang di video Kartika. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran yang berjudul penyuntingan naskah. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah saya ampuh, yaitu penyuntingan naskah terjemahan di program studi Tarjamah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih itu penyuntingan naskah. Mungkin teman-teman di sini belum familiar sama istilah itu. Penyuntingan naskah turunkan jadi dua kata dulu, yaitu penyuntingan dan naskah. Yang pertama adalah naskah. Naskah itu merupakan karangan atau tulisan seseorang yang belum diterbitkan. Jadi ketika sebuah tulisan itu belum diterbitkan, itu disebut sebuah naskah. Nah, kemudian penyuntingan adalah proses atau cara atau perbuatan menyunting naskah. Ada kata yang muncul nih, menyunting. Nah, menyunting itu adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, seperti menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Dan orang yang melakukan pekerjaan menyunting naskah ini disebut sebagai penyunting naskah, atau bahasa lazimnya dalam dunia penerbit, copy editor. Lalu sebagai seorang copy editor itu harus mengetahui tahapan-tahapan dalam kegiatan menyuntingkan naskah. Dia terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pra penyuntingan naskah, yang kedua adalah penyuntingan naskah, yang ketiga adalah pasca penyuntingan naskah. Dari 3 tahapan ini dan banyak poin ini yang hanya akan saya bahas ada di tahap 2, yaitu penyuntingan naskah, legalitas, konsistensi, dan gaya penulis. Dan legalitas itu meliputi hak cipta dan surat edaran Kejaksaan Republik Indonesia. Konsistensi dia meliputi sistematika bab, jenis huruf, nama geografis, nama diri, dan ejaan. Yang pertama adalah legalitas. Menurut KBBI, legalitas ini berarti keabsahan. Nah, dia ini sifatnya adalah resmi, formal, terikat dengan hukum. Jadi di legalitas ini dibahas tentang rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh penyunting naskah supaya tidak merugikan penerbit di masa mendatang, seperti kasus plagiarisme atau tuntutan dari pihak lain. Ada hal yang perlu diketahui oleh penyunting naskah atau copy editor, bahwa tidak semua naskah yang masuk ke penerbit itu bisa diterbitkan. Barangkali dari segi mutu konten atau isinya ya layak terbit, akan tetapi bisa jadi dari segi keamanan atau sara kontennya itu tidak layak terbit. Karena itulah akan dibahas mengenai hak cipta dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hak cipta menurut KBBI adalah hak seseorang atas penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta ini itu seharusnya sudah selesai diurus oleh pihak penerbit sebelum naskah diterbitkan, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Cipta ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Dipaparkan mengenai pengertian hak cipta, pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, dan lain-lainnya. Semuanya dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian menurut edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang pengawasan dan pengamanan barang cetakan tahun 1991. Di situ dijelaskan ada barang cetakan yang termasuk kategori mengganggu ketertiban umum. Baiknya dihindari supaya tidak menimbulkan masalah di masa mendatang. Pertama adalah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mengandung dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa, dan NKRI, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin nasional, tulisan-tulisan dan gambaran yang merusak akhlak. Yang keenam adalah memberi kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia. 7. Merugikan dan merusak pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Ke-8. Menimbulkan pertentangan sara. Dan ke-9. Bertentangan dengan GBHN. Ada juga hal-hal yang
perlu diketahui oleh penyunting naskah dan penerbit pertama adalah sebuah naskah yang berbau plagiat atau jiplakan sebaiknya tidak diterbitkan. Kedua, pengalihan penerbitan buku dari penerbit A ke penerbit B hendaknya dilakukan dengan pengembalian hak penerbit dari penerbit A kepada penulis. Tiga adalah dalam penerbitan buku antologi, editor harus dapat menunjukkan kepada penerbit bahwa dia sudah mendapatkan izin untuk menghimpun tulisan dalam antologi itu. Keempat, tiap kutipan teks dalam naskah dan reproduksi ilustrasi gambar harus ada sumbernya. Kelima, pemuatan foto seseorang harus dengan izin pemilik foto atau pemegang hak cipta foto itu. Akhir, naskah orang yang sudah meninggal hanya boleh diterbitkan jika sudah ada izin dari ahli waris. Seperti itu. Pembahasan kedua yaitu tentang konsistensi. Menurut KBBI, konsistensi berarti tetap atau sama dari awal sampai akhir. Konsistensi di sini yang dimaksud adalah penggunaan bahasa yang konsisten, sama dari awal sampai akhir. Penggunaan bahasa yang konsisten ini akan menunjukkan bahwa naskah rapi, jadi tidak membingungkan pembaca. Terdapat beberapa poin yaitu sistematika bab, jenis huruf, ejaan, nama geografis, dan nama diri. Pertama adalah sistematika bab. Saya beri contoh, misalkan pada bab 1 dia menggunakan subbab, maka pada bab-bab berikutnya dia harus menggunakan subbab juga. Misalkan pada bab 1 dia menggunakan angka Arab, yaitu angka yang biasa kita gunakan sehari-hari itu 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi harus sama dari awal sampai akhir. Keteraturan ini tentu akan memudahkan para pembaca buku itu, juga memudahkan bagian produksi untuk mendesain bukunya. Selanjutnya adalah jenis huruf. Jenis huruf yang dipakai dalam sebuah buku harus diatur secara sistematis. Tentu saja jenis huruf untuk itu harus sama dari halaman 1 sampai akhir. Misalkan menggunakan kalibri, maka sampai akhir buku itu harus menggunakan font kalibri juga. Selanjutnya adalah ejaan. Secara keseluruhan, ejaan yang digunakan dalam naskah haruslah sama dari depan sampai belakang. Penyunting naskah nih harus memahami kaidah ejaan yang dimuat dalam buku BEB, karena tanpa memahami ejaan tidak mungkin seseorang itu menjadi penyunting naskah yang baik. Selanjutnya adalah geografis. Poin ini penyunting naskah mestinya sudah menetapkan dari awal bentuk mana yang akan digunakan dalam naskah dengan memperhatikan cara penulisan yang benar, nama geografis yang bersangkutan. Contohnya adalah Solo. Nama lainnya adalah Surakarta. Nah, jika penulis ingin menggunakan Surakarta untuk menyebut Solo, ya tidak apa-apa. Akan tetapi dia harus konsisten dari awal sampai akhir supaya tidak membingungkan pembaca. Selanjutnya adalah nama diri. Harusnya ditulis sesuai dengan cara orang yang mempunyai nama itu menuliskan namanya. Misalkan Muhammad ya. Seperti yang kita tahu, untuk penulisan nama Muhammad itu banyak sekali variasi. Ada yang menggunakan 2M, ada yang 1, ada juga yang U-nya tuh menggunakan O Muhammad, ada juga menggunakan U. Itu variasi sekali. Tapi benar adalah cara orang yang punya nama itu menuliskan namanya. Maka kita harus mengikutinya. Di sini ada pengecualian pertimbangan khusus untuk nama orang yang menggunakan ejaan nama. Sudah dipatenkan dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Seperti misalkan Presiden Soeharto, yang benar adalah Soeharto, bukan Soeharto. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu gaya penulis. Ada beberapa hal yang penting diketahui oleh copy editor. Peran penyunting naskah adalah membantu penulis naskah. Maka yang pokok yang harus ditonjolkan adalah gaya penulis naskah, bukan penyunting naskah. Penyunting naskah haruslah berkomunikasi dan berkonsultasi kepada penulis naskah apabila hendak melakukan perubahan pada naskah.
ketika berkonsultasi, penyunting naskah tidak boleh ngotot atau memaksakan pendapatnya terhadap penulis naskah. Itu misalkan ya, ada dua jenis penggunaan terdiri dari atau terdiri atas, sama artinya, akan tetapi ketika penulis naskah ingin menggunakan terdiri atas, maka penyunting naskah tidak boleh memaksakan penulis naskah agar bentuk terdiri dari yang digunakan, karena itu adalah gaya penulis naskah. Ada contoh penggunaan saya, kami, dan penulis untuk menunjukkan diri penulis. Ketika penulis naskah lebih suka menggunakan kata kami, maka itulah yang harus dipakai dalam keseluruhan naskah. Ini juga kembali lagi kepada poin kedua tadi, yaitu konsistensi, untuk menunjukkan bahwa buku itu rapi, tidak berantakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh iya, dan referensi materi yang saya sampaikan ini saya ambil dari buku penyuntingan naskah oleh Pamusuk NST tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.